Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Sahila Nafi NIM 091, Ahmad Andra Haidar NIM 092, dan Deni Fitriana NIM 093 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema penilaian prestasi kerja untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Yang pertama, pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan dalam menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Atau dengan kata lain, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas, baik secara individu atau tim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja, di antaranya yang pertama motivasi, yaitu keadaan atau emosional seseorang yang mendorong dirinya untuk memenuhi tugas, target, tujuan dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang kedua, kepuasan kerja, yaitu sikap emosional seseorang karena adanya kecintaan terhadap kerja dan banyaknya yang diterima. Ada 5 karakteristik yang dapat memotivasi seorang karyawan dalam mendapatkan kepuasan kerja, yaitu keterampilan, identifikasi tugas, signifikasi tugas, otonom, dan umpan balik. Yang ketiga, tingkat stres. Stres biasanya terjadi karena adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Yang keempat, kondisi fisik pekerjaan. Kenyamanan dalam bekerja merupakan faktor penting dalam pencapaian prestasi kerja. Dan yang terakhir adalah sistem kompensasi dan desain pekerjaan, yaitu suatu balas jasa yang diterima karyawan atas jerih payah dalam bekerja. Penilaian prestasi kerja memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, feedback to employee, yang kedua, self-development, yang ketiga, reward system, yang keempat, personal decision, yang kelima, training and development, dan yang terakhir, sarana komunikasi. Di samping memiliki beberapa tujuan, penilaian prestasi kerja juga memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, penyimpangan dalam proses staffing. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasi. Yang kedelapan, kesalahan desain pekerjaan. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Dan yang terakhir, tantangan eksternal. Selanjutnya, berbagai kendala dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama, pemilihan metode terbaik. Hingga saat ini, tidak satupun dari metode penilaian prestasi yang dikatakan sebagai yang terbaik untuk semua kondisi dan situasi organisasi. Kondisi dan situasi organisasi yang berbeda menghendaki metode dan sistem yang berbeda pula. Yang kedua, kesalahan penilaian. Supervisor dapat membuat kesalahan yang mengakibatkan penilaian menjadi kurang benar dan kurang dapat dipercaya. Baiklah, yang berikutnya ada kesalahan yang lain, yaitu yang pertama, halo effect and horn effect. Jadi, kesalahan halo effect sangat dimungkinkan bila penilai terpesona oleh perilaku pegawai seperti penampilan atau juga kepribadiannya. Yang kedua, kecenderungan menilai rata-rata cukup atau menengah, yaitu kebanyakan penilai itu kurang berani untuk mencantumkan nilai yang rendah atau yang tinggi. Jadi penilaian yang tinggi itu dikhawatirkan akan menjadikan pegawai sombong dan lupa diri. Kemudian sebaliknya, penilai yang rendah dikhawatirkan akan dapat menjatuhkan mental pegawai itu sendiri. Karenanya seringkali penilai mencantumkan nilai rata-rata atau nilai tengah. Yang ketiga ada karena kemurahan hati. Artinya banyak perilaku tidak tega mencantumkan nilai sebenarnya. Seringkali penilai mencantumkan nilai katrol sebagai kemurahan hati itu sendiri. Nah, yang berikutnya ada metode penilaian prestasi kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem penilaian atau rating system. Apa sih rating system itu? Jadi, sistem ini itu terdiri dari 2 bagian, yaitu suatu daftar karakteristik, bidang ataupun perilaku yang akan dinilai, dan sebuah skala ataupun cara untuk menunjukkan tingkat kinerja dari tiap halnya.
Yang kedua ada sistem peringkat atau ranking system. Jadi ranking system ini atau sistem peringkat membandingkan karyawan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada sistem berdasarkan tujuan atau object based system. Jadi sistem ini sangat berbeda dengan kedua sistem yang sebelumnya tadi. Sistem ini penilaian prestasi di atas berdasarkan tujuan mengukur kinerja seseorang berdasarkan standar ataupun target yang dirundingkan secara perorangan itu sendiri. Kemudian dalam sumber lainnya dijelaskan beberapa penilaian prestasi kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode penilaian kategori, yaitu metode yang paling sederhana, menilai kinerja dan juga yang membutuhkan seorang manajer untuk menandai tingkat kinerja karyawan pada formulir khusus yang dibagi dalam kategori kinerja. Yang kedua ada metode komparatif, yaitu merupakan metode yang memerlukan para manajer untuk membandingkan secara langsung kinerja karyawan mereka terhadap satu sama lain. Yang ketiga ada metode perilaku atau tujuan. Yang pertama pendekatan penilaian perilaku, yaitu menilai lebih pada perilaku karyawan dibandingkan karakteristik yang lain. Yang kedua MBO atau Management by Objective, yaitu menentukan tujuan-tujuan kinerja yang telah disepakati oleh seorang karyawan dan manajernya untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada metode naratif, yaitu metode yang menguraikan tindakan karyawan dan juga dapat mengindikasikan penilaian aktual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.